ambisi manusia. Turutinlah hingga makmur hidup teduh. Merpati muda merenung-renung. Dalam sunyi dia bertanya, maukah bulan turun ke bumi, menemani sepiku? Nari Ratih, aku paling tidak suka pada siapapun yang berani menyentuh syair-syairku. Sejak kapan? Dulu bahkan Kakang mengirimiku beratus-ratus keropak lontar berisi syair yang memuji saya. Kenapa sekarang harus berubah? Apa sekarang ada gadis lain yang hendak kau hujani dengan syair-syairmu, Tuan Dwi Pangga? Kau menuduh aku selingkuh, Ratih? Naluri wanitaku yang mengatakan begitu. Mengakulah, Tuan Dwi Pangga. Jangan macam-macam, Ratih. Berikan keropak itu. Kau telah menamparku, Kakang. Ayahanda pernah mengatakan, kalau seorang suami sudah tega menampar istrinya, itu tandanya dia sedang jatuh cinta pada wanita lain. Terserah kamu. Kamu mau ngomong apa? Iya. Untuk apa kau kemari ke sana? Memata-matai aku? Untuk dijual kepada orang Singosari itu? Sabar, Sakawuni. Aku tidak ada urusan dengan mereka. Lalu untuk apa kau membuntuti aku? Sekedar ingin berkenalan kalau diperbolehkan. Apa kau menuntut ucapan terima kasih? Karena kau telah menyelamatkan aku dari keris Ranggalawe. Aku tidak butuh ucapan terima kasih. Aku butuh kawan.
butuh sahabat. Dan kupikir pendekar macam kamu pantas untuk dijadikan sahabat. Enak saja. Aku tidak mau orang lain memanfaatkan aku dengan dalih persahabatan. Kau terlalu berprasangka, Sakawuni. Kekecewaan demi kekecewaan yang membuat manusia hidup dengan prasangka. Dan terus terang, aku curiga padamu. Kenapa berhenti? Capek. Omong kosong. Baru beberapa jurus, kamu sudah bilang capek. Tidak percaya ya sudah. Aku tahu. Kau pasti punya rencana busuk untuk menjebakku. Ternyata yang punya prasangka buruk itu kamu. Hatimu yang penuh dengan kecurigaan. Kamu benar-benar aneh. Tiba-tiba menyerangku, tiba-tiba berhenti. Cerewet, pergi sana, jangan ganggu aku. Baik. Aku tidak akan memaksa orang untuk menjadi sahabat. Hei, tunggu dulu. Kau akan melaporkan persembunyianku kepada Ranggalawe, kan? Dengar, pendekar manis. Aku tidak ada urusan dengan pembesar Singosari. Dari dulu dari Singosari masih jaya, aku tidak suka bergaul dengan kalangan atas. Jelas? Mulutmu bisa dipercaya? Terserah penilaianmu. Sebab percaya atau tidak percaya adalah tergantung pada hatimu sendiri. Baiklah, untuk sementara aku percaya padamu. Ikut aku. Ini istanaku. Ayo masuk. Aku mempunyai puluhan istana seperti ini. Aku ratu, sekaligus rakyat dan prajurit. Sampai di mana batas wilayah kerajaanmu, Sakawuni? Batas wilayahku sangat luas. Luas sekali. Begitu luasnya sampai tidak terbatas. Dan siapa yang sanggup mengukur luas kerajaan sang pengembara? Kamu? Aku tahu. Negerimu tidak seluas dari sebuah kampung. Aku tahu. Potonganmu bukan seorang pengembara. Kau benar-benar aneh, Sakawuni. Kau punya orang tua. Kamu pikir aku lahir dari telur atau batu-batuan? Ya. Lalu kenapa tidak kau gunakan hidupmu untuk mengabdi kepada orang tuamu, kepada ayah dan ibumu, daripada sebagai pengembara yang tanpa tujuan? Siapa bilang aku tanpa tujuan? Aku punya tujuan untuk menumpas pejabat Singosari, dan itu termasuk dharma baktiku kepada ibu.
Itu bukan tujuan. Itu hanya perjalanan. Dan sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan dendam tidak akan menghasilkan ketenangan dalam mencapai tujuan. Orang lain boleh mengatakan perbuatanku sebagai balas dendam. Tapi sebenarnya, aku mohon kepada Dewata untuk menjadi alat penghukum bagi orang-orang yang berhati binatang. Siapa sebenarnya pejabat Singosari yang kamu maksudkan? Maaf, itu terpaksa kurahasiakan. Saya jalan dulu ya, Den. Aku nanti akan menyusul dengan Mesin. Mau kan, Mesin? Saya akan mandi dulu. Mari, Den. Ada apa, Kakang? Tidak pantas Kakang masuk ke dalam. Kita kan cuma berdua. Bukankah itu lebih baik? Tidak ada yang mengganggu? Apa maksud Kakang? Saya yakin Kakang Dwi Pangga tidak akan menilai saya serendah itu. Justru aku sangat memujamu, Mesin. Aku menilaimu jauh lebih tinggi dari yang kau duga. Kalau begitu, sebaiknya kita di luar rumah saja. Tidak baik berdua-duaan di sini. Aku takut, Kakang. Maafkan aku, Mesin. Sungguh tidak ada maksud secuil pun dalam hatiku untuk kurang ajar kepadamu. Aku sangat menaruh hormat kepadamu. Terima kasih. Saya mau mandi dulu. Silakan Kakang tunggu di sini. Tentu, Mesin. Nanti sambil jalan-jalan, aku akan membacakan sebuah syair yang paling indah yang pernah kubuat untukmu. Terima kasih. Saya senang sekali. Maukah Kakang mengantar saya ke kuburan suami saya? Hari ini tepat 40 hari kematiannya. Oh, tentu. Kemanapun kau mau pergi, akan kuantar. Kurang ajar. Dia masih saja mengingat suaminya yang sudah dimakan cacing tanah. Dia menolakku secara halus. Idealnya, dia seperti sengaja menyatakan bahwa hanya suaminya lah yang dia cintai. Dengan mengajakku ikut nyekar ke kuburan suaminya. Kenapa Raden tidak cari saja perempuan lain? Tidak baik menggoda seorang janda yang setia pada suaminya. Dia harus jadi milikku. Karena dia sudah berani menolak keinginanku. Tapi, apakah tidak memalukan kalau Gusti Dwi Pangga menggunakan seorang dukun untuk mendapatkan seorang janda? Kau jangan banyak mulut, Pamungsu. Aku akan lakukan apapun untuk menaklukkan dia. Jangan kau pikir aku akan mengguna-gunai dia. Kalau begitu buat apa kita ke sana? Aki Tangkur itu bukan dukun teluh, tapi ahli dalam ramuan obat. Dan aku mau minta obat untuk menaklukkan dia. Apa bisa, Den? Dulu anak-anak bangsawan Singosari sering minta dibuatkan ramuan seperti yang kamu inginkan. Obat ini mahal karena bahan-bahannya sulit didapat. Bahkan ada salah satunya yang hanya ada di tanah Hindustan. Berapapun harganya, akan saya bayar. Ramuan ini akan menimbulkan pusing, tapi sesudah itu dia akan membangkitkan dan mempengaruhi jalan pikiran, sehingga impiannya timbul ke permukaan. Dia akan sulit membedakan alam khayal dan alam kenyataan. Bahkan, alam kenyataan
kadang-kadang bisa masuk di alam khayalnya. Tapi harus diingat bahwa ramuan ini bisa menimbulkan ketagihan. Dan kalau tidak dipenuhi, bisa ngamuk. Artinya, kau harus memiliki ramuan ini dalam jumlah banyak. Aku akan memesannya lagi kalau persediaannya sudah hampir habis. Aku pernah menyelamatkan mereka dari keroyokan pendekar gelang-gelang dekat Candi Sorabana. Tapi mereka masih berdua. Suaminya bernama Lau, kan? Ya. Suaminya tewas karena terperosok masuk jurang. Yang kucemaskan sekarang justru nasib Mesin. Aku takut dia ketangkap lagi sama orang gelang-gelang. Kenapa? Kau mencintainya? Pertanyaanmu ngawur, Sakauni. Jujur saja. Karena di depanku, kau pura-pura bilang tidak. Supaya masih ada harapan untuk bisa menggait aku, ya kan? Mulutmu itu ceplas-ceplos, Sakauni. Tapi secara jujur ku akui, iya. Jelas. Soalnya kata orang, seorang laki-laki tidak mungkin mencemaskan wanita kalau dia tidak mencintainya. Tapi Mesin masih tetap setia kepada suaminya. Bagaimanapun aku masih memanggul janjiku kepada lo untuk melindungi Mesin. Aku tidak mau terlalu melibatkan diri dengan urusan dia. Karena aku tidak bisa membiarkan ketidakadilan. Aku akan selalu menolong yang lemah. Kebetulan mereka berdua dikeroyok banyak pendekar. Maka aku menolongnya. Besok jadi pergi? Iya, aku masih banyak urusan. Kalau kamu masih mau menempati gubuk ini, silahkan. Mudah-mudahan kau berhasil menemukan orang yang kau cari. Semoga kamu juga bisa bertemu dengan Mesin. Di depan ada jurang. Aku bisa jaga diri, Ratih. Urus saja dirimu. Kakang Dwi Pangga! Ibu kok belum tidur? Panji takut tidur sendirian di kamar. Sini Cah Bagus. Ibu nunggu bapak ya? Iya, bapakmu sedang berdagang. Cari uang buat Panji, buat ibu.
Semalam, saya hampir tidak bisa tidur sama sekali, Ki. Entah kenapa, saya teringat terus pada wajah suami saya. Saya sedih sekali. Mungkin karena kemarin Isanak baru nyekar. Mungkin juga, tapi sekarang kepalaku agak pening, Nik. Nini, saya bikinkan jamu ya, untuk menghilangkan pusing. Kalau Nisanak mau, saya punya obat pusing. Saya selalu siap obat ini. Kalau sewaktu-waktu mendadak sakit kepala, segera saya minum. Cukup 1 bungkus, dan diseduh dengan air panas. Lalu, untuk Kakang Dwi Pangga mana? Saya masih ada persediaan di rumah. Terima kasih. Suruh istrimu pergi. Beres, Den. Apa yang telah Tuhan lakukan? Tuhan telah menikahiku. Pasti obat yang telah kau berikan adalah ramuan. Aku mencintaimu, Messi. Dasar kau datang! Selama ini kau tutupi kebusukanmu dengan syair-syairmu. Mesin, aku benar-benar mencintaimu. Apa maksudmu menyuruh aku pergi? Aku tidak tega melihat Nini Messi menjadi korban lelaki buaya macam Dwi Pangga. Nyai jangan sembarangan ngomong. Kang, aku tahu obat yang diberikan oleh Dwi Pangga itu adalah obat. Pokoknya harus aku halang-halangi. Nyai. Dia mau ke Pancuran.
tapi tahu-tahu jatuh. Mungkin sakitnya agak parah. Tapi badannya adem. Iya, tapi dia pingsan. Mungkin obat yang Gusti berikan terlalu keras. Tadi Mesin memang merasa agak pusing sedikit. Jadi maksudmu, gara-gara obat yang kuberikan tadi, dia jadi begini? Iya. Maaf Gusti, hamba tidak ngomong begitu. Tadi Nini Mesin sendiri yang mengatakan itu. Itu kan sama saja menuduh. Kurang ajar. Nih, mau kemana? Bagaimana Gusti? Istrimu mencurigai aku. Dia aku marahi. Jangan dengarkan dia Gusti. Bagaimana dengan ini Mesin? Semuanya sudah terjadi. Tapi sungguh, aku menyesal sekali. Menyesal? Ada perasaan lain antara aku dengan Mesin. Banyak wanita lain yang kujadikan sebagai pasanganku. Tapi wanita asing itu sungguh lain. Hatiku selalu berdebar saat mata kami bertemu. Waduh, jangan-jangan Gusti jatuh cinta. Tidak baik loh Gusti. Kecuali kalau Gusti masih bujangan. Ingat Pamungsu, kau dan juga istrimu harus memegang teguh rahasia ini. Aku tidak mau Nari Ratih mendengarnya. Baik. Gusti? Oh lah. Aku tidak betah tinggal di pesisir, Nyi. Biar apapun yang terjadi, aku akan tetap tinggal di sini. Oh. Semuanya sudah berubah, Gusti. Kemarin-kemarin Den Kamandanu datang, tapi lalu pergi lagi. Dia anak baik. Ternyata dia yang paling setia kepadaku. Aku kangen dengan masakanmu, Nyi. Aku kangen dengan bau tanah desa Kurawan ini. Pasti Gusti sudah lapar. Saya bikinkan nasi liwet dulu. Bikinkan aku sayur lodeh, Nyi. Saya tidak tega, Gusti. Nini Mesin itu orangnya baik. Meskipun bukan bangsa kita, tapi mengerti tata krama.
Dan kelihatannya Gusti Dwi Pangga sudah kesemsem sekali. Terima kasih atas keterangan Nyai tentang kelakuan suami saya. Nyi Lemus, saya titip Panji. Den, jangan keburu nafsu. Saya sudah tidak tahan lagi, Nyai. Berkali-kali Kakang Dwi Pangga menyakiti saya. Tapi tolong, jangan sakiti dia. Dia sudah sangat menderita. Saya mau menjadi saksi karena dia wanita baik. Saya tidak akan menyalahkan wanita itu. Memang suami saya yang keblinger. Kakang Dwi Pangga selalu merendahkan kaum wanita. Dia menganggap wanita tidak lebih dari keset kakinya. Den, jangan pergi, Den. Kasihan Panji. Saya takut kalau nanti Ajen disiksa lagi oleh Gusti Dwi Pangga. Lepaskan, Nyai. Lepas. Kasihan Den Panji, Den. Panji kasihan. Lepaskan. Saya sudah tidak tahan lagi. Sudah lama saya ingin melabrak laki-laki itu. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya sangat menderita. Nyi, tolong, Nyi. Ibu kenapa, Mbok? Tidak apa-apa. Ibu sakit. Oh ya, Nyi, saya pamit dulu. Mau ke rumah Ki Lurah. Iya. Mesin, sudah hilang pusingmu? Tuhan telah mengecewakan saya. Sedikit pun saya tidak punya hormat lagi. Mesin, maafkan aku. Aku benar-benar mencintaimu. Masih berani Tuhan mengatakan itu. Cinta itu sesuatu yang suci, sementara yang Tuhan lakukan pada saya adalah perbuatan yang sangat keji. Semula aku tidak bermaksud begitu jauh menginginkanmu, Mesin. Sungguh. Tahukah Tuhan bahwa perbuatan Tuhan sama saja membunuh saya? Sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Tuhan telah merenggut lambang kesetiaan saya pada suami saya. Mesin, jangan bicara begitu. Aku tidak akan membiarkanmu terlantar. Aku berjanji akan bertanggung jawab atas semua perbuatanku. Pergi dari sini. Jangan sampai kesabaranku hilang.
Suamimu itu keterlaluan. Bagaimana dia bisa menerima orang di rumahnya begitu saja? Padahal dia belum kenal asal-usulnya. Dia hanya mengikuti kemauan Dwi Pangga, Ki Lurah. Sembrono. Bagaimana kalau ternyata orang yang kalian sembunyikan itu buronan pemerintah? Tetapi kelihatannya dia orang baik-baik, Ki. Memang dia berasal dari negeri seberang. Siapa namanya? Nini Mesin. Kulitnya kuning, berambut panjang, hitam, dan matanya sipit. Iya, betul, Ki Lurah. Wanita itu buronan yang sedang dicari oleh prajurit gelang-gelang. Dia dan suaminya telah membunuh beberapa pendekar gelang-gelang. Pengawal patih. Kami sungguh-sungguh tidak tahu, Ki. Niat kami hanya menolong. Jadi kami harus bagaimana? Apakah perempuan itu harus kami usir dari rumah kami? Serba sulit. Kalau dia diusir, kemudian sampai tertangkap prajurit gelang-gelang dan dipaksa mengaku, kita akan terkena getahnya juga. Dianggap sudah menyembunyikan buronan. Jadi kami harus bagaimana, Ki? Untuk sementara, biarkan dia tinggal di rumahmu. Bilang sama suamimu, jangan diperbolehkan dia keluar rumah. Nanti aku akan mencari akal bagaimana mengusir wanita asing itu dari Manguntur. Dan yang penting kalian harus bisa menjaga supaya jangan sampai ada ribut-ribut antara perempuan itu dengan istri Dwi Pangga. Baik, Ki Lurah. Sekarang saya mohon pamit. Baik. Sini. Bu, Panji turun saja. Panji mau jalan. Kaki Panji kesemutan. Panji jangan rewel, toh. Panji mau ketemu ayah tidak? Tapi Panji sudah capek, Bu. Ya sudah, tapi jangan nakal ya. Iya, Bu. Ada apa kamu keluyuran kemari? Ibu mencari ayah. Panji juga. Panji sekarang sudah pintar bicara ya. Cuci dulu tanganmu yang kotor dengan air suci 40 kali sebelum menyentuh anakmu. Kamu bicara apa? Apa maksudmu, Ratih? Pertanyaan Kakang sudah ada jawabannya di dalam hati Kakang sendiri. Kalau saja Kakang mau jujur, sebab hanya Kakang yang tahu kenapa. Justru, kau tidak mengerti sama sekali. Kau benar-benar aneh. Mau kemana kamu? Ayo kita pulang. Tidak. Aku ingin tahu bagaimana tampang perempuan yang Kakang sekap di rumah Pamungsuh. Sampai Kakang tega meninggalkan kami. Mulutmu ngawur. Perempuan mana? Perempuan siapa? Kalaupun ada persoalan, jangan ribut-ribut di sini. Malu. Ayo kita pulang. Jangan sentuh aku. Najis tanganmu, seluruh tubuhmu. Kau makin kurang ajar. Kau telah menyakiti aku lahir batin, Kakang. Ayo, Panji. Mau kemana kamu? Aku mau beritahu perempuan itu bahwa lelaki yang mulutnya manis itu sudah punya anak istri. Kurang ajar. Ayah, jangan. Kasihan ibu. Ibumu memang kurang ajar. Aku memang karena aku tidak mau Kakang permainkan. Lepaskan. Akan ku perempuan itu.
Aku tidak sudi kau perlakukan seperti ini. Aku bukan budakmu. Akan kulaporkan ke Bapak. Lepaskan! Ada apa, Nyi? Megah-megah begitu? Aduh, Gusti Dwi Pangga menghajar Nini Rati. Aduh, kasihan orang itu, Kang. Nini Rati, di mana? Dekat Tegalan, dia mau kemari, Kang. Celaka. Makanya, Kang, jadi orang tuh jangan mau menuruti kemauan Gusti Dwi Pangga. Kakang sih, nurut saja seperti bebek. Oh iya, Nini Mesin di mana? Di Pancuran. Ada apa lagi? Aduh, mulai sekarang jangan biarkan dia keluar rumah. Ternyata dia itu buronan prajurit gelang-gelang. Hah?